Nah, terus Pompa oli berikutnya tua dipasang di tahun muda. Perhatikan. masang-masang begini aja nih. Masang-masang gear ini aja nih. Kadang-kadang disepelein banget. Ini ada 2 ring ya. Ini ada 2 ring. Ini ring yang paling tipis di dalam. Kedua bos yang putih. Ya, ketiga ring yang tebal. Nih, ini ring tebal. Nah, ini ring tebal nih. Baru ini. Nah, ini masang yang benar. Ya. Kalau ini dibalik, ringnya di sini, ini nanti aus kegerus. Habis, bosnya habis. Kalau nggak ininya yang kalah. Atau nggak ada ring sama sekali. Nah, itulah kalau masalah itu. Terus ini pair coupling, berkendara di pair coupling. Kalau macet biasalah kayak gitu. Nah, kita udah ganti nih pakai pair kita dari itu sendiri. Oli ganti. Nah, selanjutnya ini yang teman-teman sering tanyakan, Bang, motor saya muda. Ini motor 2002 nih, kaliper double, semua full, nggak ada yang dirubah-rubah. Ini 2002 asli, cuman repaint. Pompa olinya pakai pompa oli tua. Pompa oli begini itu pompa oli Cobra biasanya. Ya 95 masih ke bawah sih biasanya. Master awal tuh masih ada yang pakai gede. Nah, ini biasanya ya, saya udah pernah bilang ke teman-teman, boleh PNP tuh masuk PNP, cuman ininya doang pompa oli yang PNP, kabelnya nggak PNP. Meskipun si kabel ini dipakein yang tua ya, yang pakai drat. Sebenarnya kan kalau yang muda nggak ada drat ya, ini pakai drat. Dia diperuntukkan untuk yang tua pakai yang pakai drat. Dia tetap narik, brother. Ini tuas nih, tuas ini kan berhentinya di sini nih. Nah, ini kan titik matinya kan di sini nih. Kalau ini dipasang di tahun muda, ketika dia dipasang, ini posisinya segini nih. Nah, ini kondisi motor diem, ini udah ngebuka tuasnya. Apa yang terjadi ketika motor diem ini ngebuka? Kayak gini nih. Oh, kelihatan ada oli ngecas. Nah, ini yang setiap paginya teman-teman, motor kadang sampai susah hidup, sampai busi mati. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai yang beginian muda tapi dipakein yang tua, itu teman-teman harus bisa ngakalin di kabel ya. Sebisa mungkin, kan ini sebenarnya kurang jauh nih. Sebenarnya mungkin bisa kalau ini dilepas nih. Ini dilepas. Cuma kalau untuk ngelepas ini ngebuang si mur ini harus dipotong. Ini yang jadi PR. Nanti untuk bikin laginya susah. Harus disolder, harus dilem ya, pokoknya ada resiko tersendiri lah gitu. Jadi kendalanya teman-teman kalau misalkan pompa oli tua dipasang di bak muda, itu bakal kayak gini kendalanya. Semua ya, semua kendalanya tuh akan kayak gini. Jadi kalau saran saya, daripada nanti yang kasusnya seperti ini, terus si oli samping baru berapa hari ya Pak ya? Baru berapa hari nih, si Bapak tuh bilang sekitar 4 hari apa, pokoknya belum seminggu lah. Ini di sipul, ini udah tinggal, nah kelihatan kan, dari sini ke sini tuh banyak banget loh. Ini kalau saya touring dari sini ke sini itu perjalanan tuh 300 km ya. Jadi ini cuman dipakai di dalam kota aja, tapi udah boros banget. Nah, jadi bukan pompanya yang salah, bukan rusak, tapi karena pompanya ngebuka terus gitu. Yang sering kita edukasikan di yang muda juga sama, jangan sampai motor lagi diem itu ngebuka, kecuali digantung ya. Maksudnya kalau digantung tapi dia pas gitu ngegantungnya ya nggak masalah, karena ini kan motor masih standar, knalpot belum black. Terus si pilot jetnya tadi berapa, main jetnya motor standar, knalpot standar, itu nggak bakal lewat dari 150. Apalagi kalau OS nya masih di bawah 100, ini OS nya masih 50. Nah, ini juga kasusnya habis nge-gym, habis nyeket, OS 0 langsung OS 50, belum kena ABP. Kalau udah kena ABP insya Allah nggak bakal keblinger. Nah, itu efeknya ini dari pompa oli yang borosan. Ini juga headnya baru. Ini motor dibiayainnya kenceng nih. Ini rumah-rumah baru, seger semua asli nih motor. Membran baru, saya tadi cek ininya baru apa, karetnya baru. Coba aja cari-cari, cuman ini doang juga udah sama head udah hampir 1000-an, lebih malah 1500-an. Baru semua nih, seger motor mah. Cuman ini saya nggak ngerti ya, ini blok baru nih,
Ini blok baru. Nah ini entah lagi kemarin habis kolter apa gimana, ini dibabat nih atasnya. Padahal buat apa ini dibabat? Nggak ngaruh. Ini bekas dibabat nih, tipis banget. Jadi TMA nya tuh udah kayak motor-motor kompetisi. Padahal ini kenapa tuh standar, nggak ada blackan, nggak ada apa-apa. Nah ini teman-teman harus belajar nih, jangan sampai bibir ini tuh diambil ya. Maksudnya kalau buat standaran nggak perlu, jangan. Nah ini nanti resikonya gede ketika nanti udah naik OS gede, terus udah oversize gede, terus nanti head disesuaikan, dipapas, nah itu bakal wah ngeri dah gitu. Jadi untuk standaran ilmunya jangan dipakai dulu, tapi kalau misalkan buat kompetisi boleh lah kayak gitu ya. Terus apa lagi? Kalau untuk ini udah pernah kerennya itu pernah digeser. Kerennya itu pernah digeser nih. Jadi dudukannya udah pernah digeser tuh. Balikin lagi, ini wajib balikin standar. Terus ini juga udah pernah dipotong nih. Dan magnetnya baru, seger banget, luar biasa. Nah, stud. Kita bicara di stud. Keras bang ngoplingnya. Nah itu yang saya sering bilang, mau pakai pair kopling sebagus apa juga kalau ini bengkok ya udah wassalam. Ini bengkok. Tuh, kelihatan nggak? Tuh bengkok. Dan ini udah aus. Beda sama yang baru. Kalau yang baru dia tumpul tuh, nggak cekung, nggak cembung ya. Ini pelajaran buat teman-teman kalau pakai kopling pengen enak, kalau motor pengen enak tuh harus bener-bener dianalisanya sebenar-benarnya. Dan kita harus transparansi sejujur mungkin. Jangan sampai orang tuh kaget ke kita tuh kagetan, jadi wah kok ganti ini tapi motor sama aja. Nah itu yang bahaya. Diganti itu ganti ini, motor harus lebih bagus, harus lebih enak kayak gitu brother ya. Gitu aja dari kita mah. Ntar kita coba share untuk cara pemasangan selahannya ya, kondisi si rumah koplingnya nempel.